Selamat datang di media pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT Perencana Ahli Pertama. Pada video kali ini, kita akan membahas materi keempat dalam mata pelatihan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, yaitu materi tentang pengukuran indikator ekonomi makro, mikro, dan daerah, serta interpretasi. Untuk indikator keberhasilan belajar, yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan mampu merincikan pengukuran indikator ekonomi makro, mikro, dan daerah, serta interpretasinya dengan jelas, akurat, dan terukur. Pengukuran indikator ekonomi makro, mikro, dan daerah, serta interpretasi. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana sumber daya dikelola untuk mencapai kesejahteraan. Dalam pembangunan, berbagai indikator digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan ekonomi suatu negara atau daerah. Analisis basis ekonomi. Menurut Tarigan tahun 2005, teori basis ekonomi menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh seberapa besar peningkatan ekspor yang berasal dari daerah tersebut. Analisis basis ekonomi berkaitan dengan mengidentifikasi sektor ekonomi yang menjadi roda penggerak utama dalam suatu wilayah. Dalam teori ini, sebuah wilayah dibagi menjadi dua bagian, yaitu daerah yang bersangkutan dan daerah-daerah lainnya. Teori ini juga menjelaskan bahwa jika ada perubahan dalam kegiatan ekonomi, misalnya peningkatan permintaan barang ekspor, maka akan terjadi dampak yang lebih besar terhadap produk domestik dan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena perubahan pada sektor industri barang ekspor akan meningkatkan pendapatan pekerja di industri tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi mereka. Selain itu, permintaan dari luar wilayah juga mempengaruhi faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi. Singkatnya, teori basis ekonomi berfokus pada peran ekspor sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam teori basis ekonomi menganggap bahwa perekonomian regional dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis adalah kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor barang dan jasa keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, atau dengan kata lain, sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan komparatif dan keuntungan kompetitif yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non-basis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, ruang lingkup produksinya, dan pemasarannya adalah bersifat lokal hanya untuk mencukupi kebutuhan daerah tersebut tanpa melakukan ekspor. Metode analisis basis ekonomi. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah. Pertama, metode location quotient atau LQ. LQ mengukur konsentrasi suatu sektor ekonomi di suatu wilayah dibandingkan dengan konsentrasi sektor yang sama di tingkat yang lebih luas. Kedua, metode shift share analysis. Metode ini digunakan untuk menganalisis perubahan dalam struktur ekonomi suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Ketiga, metode input-output analysis.
Metode ini digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Input-output analisis dapat membantu mengidentifikasi sektor-sektor kunci yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian wilayah. Keempat, metode ekonomi ekonometrik. Metode ekonometrik menggunakan model statistik untuk menganalisis hubungan antara berbagai variabel ekonomi. Metode ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, termasuk peran sektor basis. Indeks Pembangunan Manusia dan Gender. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membandingkan kualitas hidup masyarakat di berbagai negara di seluruh dunia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam Human Development Report pada tahun 1996 oleh UNDP yang mendefinisikan pembangunan manusia sebagai a process of enlarging people's choice. Kualitas hidup ini diukur berdasarkan 3 dimensi dasar. Pertama, kesehatan. Harapan hidup saat kelahiran digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesehatan dan umur panjang. Kedua, pendidikan. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pendidikan. 3. Standar hidup. Pendapatan per kapita yang disesuaikan digunakan sebagai indikator untuk mengukur standar hidup yang layak. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015, berdasarkan IPM, negara-negara di dunia dikelompokkan ke dalam 4 tingkatan pembangunan manusia, yaitu sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan 4 dimensi utama. Pertama ada income, kedua expectation of life, ketiga years of schooling, dan yang keempat ada illiteration rate. IPM dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada Very High Human Development untuk urutan 1 sampai 47. Kedua, High Human Development untuk urutan 48 sampai 94. Ketiga, Medium Human Development untuk urutan 95 sampai 141. Dan yang keempat, Low Human Development untuk urutan 142 sampai 187. Adapun manfaat dari IPM, pertama, mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Kedua, menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Dan yang ketiga, bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPM. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi IPM di Indonesia diantaranya A. Produk Domestik Bruto atau PDB, B. Pajak pendapatan atau PPN, C. Desentralisasi pemerintahan, D. Krisis ekonomi. Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender Development Index (GDI) adalah sebuah indeks yang mengukur ketimpangan gender dalam pembangunan manusia. IPG melengkapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan melihat bagaimana pencapaian pembangunan manusia didistribusikan antara perempuan dan laki-laki. Dimensi dan indikator IPG. IPG dibangun berdasarkan 3 dimensi utama,
yang sama dengan IPM, tetapi dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin. Pertama, dimensi kesehatan. Kedua, dimensi pendidikan. Dan yang ketiga ada dimensi ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), IPG dihitung sebagai perbandingan rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Nilai IPG mendekati 100 menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang lebih baik. Sedangkan nilai IPG yang lebih rendah menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPG. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti dan Setiadi tahun 2020, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi IPG. Pertama, ada tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan. Kedua, rasio jenis kelamin. Ketiga, angka partisipasi sekolah APS perempuan yaitu 16-18 tahun. Dan yang keempat, presentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan. Indikator disparitas. Indikator disparitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesenjangan atau perbedaan dalam berbagai aspek pembangunan antara wilayah, kelompok masyarakat, atau individu. Disparitas dapat terjadi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Menurut Todaro tahun 2003, disparitas pendapatan adalah perbedaan signifikan dalam distribusi kekayaan di masyarakat yang dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi, ketidakadilan sosial, dan instabilitas politik. Jenis-jenis disparitas. Menurut Mobiarto tahun 1995, ketimpangan atau disparitas dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Pertama, disparitas antar sektor. Kedua, disparitas antar daerah atau wilayah. Ketiga, disparitas antar golongan ekonomi. Faktor-faktor penyebab disparitas. Menurut Syahrizal tahun 2014 dan Arsyad tahun 2010, beberapa faktor utama yang menyebabkan disparitas adalah: pertama, perbedaan sumber daya alam. Kedua, kondisi demografis. Ketiga, ketimpangan infrastruktur dan investasi. Keempat, ketimpangan dalam distribusi modal dan teknologi. Kelima, mobilitas faktor produksi yang rendah. Dan yang keenam, kebijakan pemerintah yang tidak merata. Indikator pengukuran disparitas. Disparitas dapat diukur dengan beberapa metode utama. Pertama, kurva Kuznets. Menurut Simon Kuznets, ketimpangan awalnya meningkat dalam tahap awal pembangunan ekonomi, kemudian menurun setelah mencapai titik tertentu, membentuk kurva U terbalik. Kedua, kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan antara persentase kumulatif populasi dengan persentase kumulatif pendapatan. Ketiga, koefisien Gini. Koefisien Gini mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan. Berikut kategorinya. Keempat, indeks Williamson. Indeks ini mengukur disparitas antar wilayah menggunakan produk domestik regional bruto per kapita. Jika nilai mendekati 1, ketimpangan antar wilayah sangat tinggi, dan jika nilai mendekati 0, pemerataan pembangunan cukup baik. Kelima, metode Bank Dunia. Bank Dunia membagi populasi ke dalam 3 kelompok. Pertama,
40% penduduk berpendapatan rendah. Kedua, 40% penduduk berpendapatan menengah. Dan yang ketiga, 20% penduduk berpendapatan tinggi. Kategori ketimpangan berdasarkan distribusi pendapatan. Pertama, ada ketimpangan tinggi, yaitu jika 40% penduduk berpendapatan rendah hanya menerima kurang dari 12% dari total pendapatan. Yang kedua, ketimpangan sedang, yaitu jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima 12-17% dari total pendapatan. Yang ketiga, ketimpangan rendah, yaitu jika 40% penduduk berpendapatan rendah menerima lebih besar dari 17% dari total pendapatan. Indikator pembangunan. Pembangunan suatu negara atau wilayah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, indikator pembangunan digunakan untuk mengukur berbagai aspek pembangunan yang mencakup ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Menurut Todaro and Smith tahun 2006, pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pendapatan per kapita, tetapi juga harus memperhitungkan: pertama, peningkatan kualitas hidup; kedua, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan; dan yang ketiga, peningkatan kapasitas manusia dalam mengakses kesempatan. Indikator ekonomi mengukur pertumbuhan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Pertama, ada produk domestik bruto (PDB) per kapita. Mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dibagi jumlah penduduk. PDB tinggi menunjukkan ekonomi yang berkembang, tetapi tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Kedua, indeks ketimpangan Gini mengukur kesenjangan distribusi pendapatan. Nilai Gini sama dengan 0, yaitu pemerataan sempurna, dan nilai Gini sama dengan 1, yaitu ketimpangan ekstrim. Ketiga, tingkat pengangguran mengukur persentase tenaga kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran tinggi menunjukkan masalah dalam struktur ekonomi. Keempat, indeks kemiskinan mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan yang kelima, ada indeks Williamson mengukur ketimpangan pembangunan antara wilayah dengan menggunakan PDRB per kapita. Indikator sosial. Indikator sosial menggambarkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, ada indeks pembangunan manusia (IPM). Kedua, mengukur kualitas hidup berdasarkan 3 indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Ketiga, angka harapan hidup mengukur rata-rata usia hidup penduduk dalam suatu negara. Keempat, angka melek huruf, persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis. Kelima, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Keenam, tingkat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator seperti angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Indikator infrastruktur dan teknologi. Pertama, akses terhadap listrik, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap listrik. 2. Kepemilikan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Yang ketiga, akses terhadap internet dan teknologi digital, yaitu mengukur kemajuan dalam konektivitas digital. Indikator lingkungan.
Pertama, indeks kualitas lingkungan hidup mengukur kualitas udara, air, dan tanah di suatu wilayah. Kedua, luas hutan yang terjaga mengindikasikan tingkat deforestasi dan keberlanjutan lingkungan. Ketiga, emisi karbon per kapita mengukur dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Indikator tata kelola dan kelembagaan. Pertama, ada indeks persepsi korupsi, mengukur tingkat transparansi dan korupsi dalam suatu negara. Kedua, indeks demokrasi, menilai kebebasan sipil dan hak politik. Ketiga, tingkat keamanan dan stabilitas politik, diukur dari angka kriminalitas dan konflik sosial. Sekian materi mengenai pengukuran indikator ekonomi makro, mikro, dan daerah serta interpretasi. Selamat belajar!